Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, mari mengaji serta mengkaji Quran Surah Al-Hujurat ayat 13. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Gimana kabarnya hari ini? Baik? Alhamdulillah baik. Oke. Gimana persiapannya? Sudah siap untuk melaksanakan pelajaran hari ini? Sudah siap? Saya rasa anak-anakku pasti sudah siap dong. Iya. Oke. Sebelum kita memasuki pembelajaran hari ini, Ibu mau absen dulu ya. Kira-kira siapa hari ini yang tidak hadir atau berhalangan ya? Siapa yang tidak hadir? Oh, hadir semua. Ya, oke. Alhamdulillah kalau hadir semua. Oke. Sebelum kita lanjut ke pembelajaran berikutnya, sebaiknya kita isbirikin dulu ya, biar tambah semangat. Gimana, Nana? Siap? Oke, kita isbirikin dulu ya, siap? Oke, kita salawatan dulu. Oke, 1, 2, 3. Salatullah, salamullah, ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah, ala yasin habibillah. Quran Surah Al-Hujurat ayat ke-13. Sesungguhnya Allah ciptakan laki-laki dan perempuan, berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia adalah orang yang bertakwa. Oke, terima kasih Nanaku. Sekarang kita lanjut baca doa sebelum belajar. Silahkan ketua kelasnya tolong dibaca doanya ya, dipimpin temannya. Ya, Ananda Maulana silahkan baca ya sebagai ketua kelas. Oke, ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih Ananda Maulana. Oke, sekarang sebelum kita masuk ke materi inti yaitu mari mengaji serta mengkaji Quran Surah Al-Hujurat ayat 13. Terlebih dahulu saya akan menjelaskan elemen pada hari ini ya, yaitu elemen Al-Quran hadis, yaitu mampu membaca surah pendek ya atau ayat Al-Quran dan menjelaskan pokok-pokoknya dengan baik. Kemudian adapun alur tujuan kita pada hari ini yaitu membaca dan memahami isi kandungan Quran Surah Al-Hujurat ayat 13, serta mampu menulisnya dengan baik. Oke, selanjutnya alur tujuan pembelajaran pada sub yaitu peserta didik mampu membaca dan menulis Quran Surah Al-Hujurat ayat 13. Kemudian selanjutnya langkah-langkahnya ya. Langkah-langkah pembelajaran kita pada hari ini yaitu modul PBL ya. Membaca, menulis, meresum, dan membuat kesimpulan. Bagaimana anakku? Ya, adapun yang Ibu akan nilai pada akhir pembelajaran kita yaitu Ibu akan menilai dari hasil bacaan anak-anakku, kemudian hasil tulisannya dan hasil resumnya ya. Oke. Sekarang mari kita belajar mengaji dan menulis Quran Surah Al-Hujurat ayat 13. Anak-anakku perhatikan ya. Coba diperhatikan bukunya, buku paketnya di situ. Ada semua di situ Quran Surah Al-Hujurat ayat 13 Ibu akan bacakan. Kemudian anakku menyimak yang mana di sini panjang pendeknya, dengungnya sehingga anakku tahu nanti hukum-hukum bacaannya ya. Ibu praktekkan anakku nanti bisa mengulangnya. Oke, Ibu mulai ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya
أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم Innallaha alimun khabir. Shadaqallahul azim. Oke, Nanaku, karena Ibu sudah bacakan, saya harap Nanaku sudah bisa juga ya membaca seperti yang Ibu tadi praktekkan. Oke, sekarang kita beralih melihat tanda hukum bacaan yang ada di dalam ayat Al-Quran surah Hujarat ini. Sekarang kita lihat ya. Di dalam ayat ini ada beberapa warna. Ada beberapa warna pada huruf ayat ini. Itu menandakan bahwa nantinya kita akan lihat apa hukum bacaannya di situ. Sekarang kita lihat. Ya ayyuha. Pada kata ya ayyuha di situ, alifnya di situ menunjukkan bacaan mad yang diberi tanda warna merah. Kemudian inna di sini nunnya bertasydid, menandakan hukum bacaannya di sini adalah gunnah, berdengun 2 harokat. Ya, kemudian selanjutnya khalaqnakum. Qafnya di sini diberi tanda warna kuning. Di sini menunjukkan bahwa hukum bacaannya adalah bacaan qalqalah. Kemudian lanjut min zakarin. Min zakarin di sini nun mati bertemu dengan zal yang diberi tanda warna biru yang menunjukkan bahwa bacaan ikhfa. Kemudian min zakarin, zakari wa unta, ra-nya berbaris kasrotain bertemu dengan wa bertasdid dengan diberi warna hijau yang menunjukkan hukum bacaannya adalah idgham. Kemudian selanjutnya syu'ubaw, banyak bertemu dengan wa, fathatain bertemu wa bertasydid. Di sini hukum bacaannya adalah idgham. Kemudian qabaila, alifnya di sini adalah hukum bacaannya adalah mad. Kemudian di sini di bawah kita lihat ada 2 nun bertasydid yang hukum bacaannya sama-sama ya, sama-sama adalah bacaan mad, yaitu 2 harokat. Dan yang terakhir, alimun khabir. Mimnya berbaris dhammatain bertemu dengan huruf kho yang hukum bacaannya di sini adalah menunjukkan bacaan izhar. Ya, seperti itu ya, anakku. Sekarang kita beralih kepada mengartikan surah Al-Hujurat ayat 13. Kita artikan ya satu-satu per kata. Ya, sekarang kita lihat. Ya ayyuhan nasu. Ya ayyuhan nasu di sini berarti wahai manusia. Kemudian inna khalaqnakum, berarti sungguh kami telah menciptakan kamu. Kemudian kata berikutnya itu min zakarin. Min zakarin di sini berarti bahwa dari seorang laki-laki. Kemudian kata berikutnya wa unta, dan seorang perempuan. Kata selanjutnya wa ja'alnakum, kemudian kami jadikan kamu. Jadi syu'uban berarti berbangsa-bangsa. Wa qabaila, dan bersuku-suku. Lita'arafu, agar kamu saling mengenal. Inna akramakum, sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu. Indallahi, di sisi Allah, atqakum, ialah orang yang paling bertakwa. Innallaha, inna itu berarti sungguh ya. Kemudian Allah berarti Allah. Kemudian alimun berarti maha mengetahui. Dan yang terakhir, kata yang terakhir adalah khabirun yang berarti maha teliti. Oke, itulah arti perkatanya. Sekarang terjemahannya secara keseluruhannya Quran Surah Al-Hujurat. Sekarang kita lihat ya anakku. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha teliti. Oke, anakku pintar semua.
Sekarang kita lanjut kepada pesan pokoknya. Kira-kira di dalam Quran Surah Al-Hujurat ini pesan pokoknya apa ya? Nah, kita lihat yang pertama, yaitu perbedaan yang terjadi di antara manusia adalah merupakan sudah menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bahwasanya Allah menciptakan manusia itu dengan jenis kelamin yang berbeda-beda, suku yang berbeda-beda, bahasa yang berbeda-beda, seperti yang ada di kelas kita ini ya. Kelas kita ini berbeda-beda suku, terus bahasa beda, ya. Tapi Allah memerintahkan kita bahwa perbedaan itu merupakan diperintahkan untuk saling mengenal. Dengan perbedaan itu kita harus saling mengenal, bukannya saling menghindari. Kemudian pesan pokok yang terakhir, yaitu manusia yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Jadi bukan rupanya, bukan cantiknya, bukan bahasanya, bukan sukunya, tapi yang menjadi patokan paling mulia di sisi Allah yaitu takwanya. Sekarang selanjutnya kita lihat gambar di sini bahwa ada beberapa gambar di sini yang berpasangan dengan baju adat yang berbeda, suku yang berbeda. Ini menunjukkan bahwa keberagaman di sekitar kita, ya seperti yang ada di kelas kita ini ya. Oke, selanjutnya kita pembelajaran selanjutnya itu menulis Al-Quran. Dalam menulis Al-Quran itu kita harus perlu memahami beberapa langkah-langkah. Ya, yang pertama itu menulis Al-Quran itu harus dimulai dari kanan ke kiri, bukan kiri ke kanan ya. Tidak sama dengan bahasa Indonesia. Al-Quran itu menulisnya dari kanan ke kiri seperti contoh yang ada di buku anak-anakku masing-masing. Di situ di bawah kata ya ayu ada tanda panah. Jadi kita menulisnya dari ya ayu ke wa unta, bukan wa unta ke ya ayu. Kemudian langkah kedua, ya, yaitu memperhatikan penulisan hurufnya ya. Kemudian yang ketiga yaitu inna akramakum ya, menulisnya letak titiknya dan geriginya. Oke, karena pembahasan kita sudah selesai ya Nanaku, maka sebaiknya Nanaku menulis dan menyalin di bukunya masing-masing. Setelah itu meresum, nantinya Ibu akan menilai dari hasil bacaan, terus tulisan, kemudian dari hasil resum anak-anakku sekalian. Oke. Sebelum selesai ya pembelajaran kita hari ini karena waktunya sudah habis ya. Jadi Ibu ingin mendengarkan kesimpulan dari anak-anakku semua. Adapun kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini, siapa yang bisa mewakili teman-temannya ya? Ibu Fitriani mungkin bisa? Ya, silahkan ya. Oke, sekarang yang pertama, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia itu berbeda-beda. Yang kedua, perbedaan yang terjadi antara manusia adalah merupakan ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa kita rubah. Yang ketiga, Allah menciptakan manusia berbeda-beda dari jenis kelamin, suku, ras dan lain-lain. Yang keempat, bahwasanya manusia yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Sebelum Ibu tutup, terlebih dahulu Ibu ingin mengajak anak-anakku semua untuk menyanyi ya lagu daerah, yaitu lagu daerah Bugis dari Sulawesi Selatan. Oke? Mari kita menyanyi bersama-sama. Alama sea mua tauna poris sesekale nasabari wetu baicuna de memena engkana guru baicut tamitu nawadin siseng nareko matoani masusani nasaba maraja nawani enrenge poletoni kutue. Oke, terima kasih anak-anakku. Sekarang sebelum kita tutup pembelajaran kita hari ini, saya minta perwakilan dari anak-anakku untuk membacakan doa akhir pertemuan. Ya, silakan. Oke, kita baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke. Jadi pertemuan kita hari ini saya akhiri dengan ucapan terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi